Baik, jemaah semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah jalla wa 'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Za'adul Ma'ad menjelaskan tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib untuk terus menghadirkan rasa syukur kita, syakiran li an'umi, bersyukur di setiap keadaan apapun yang menimpa kita. Dan insya Allah kondisi apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, semuanya adalah kebaikan-kebaikan sepanjang kita meresponnya dengan penuh keimanan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, saya tidak mengetahui mana yang nikmat dan mana yang musibah, karena saya tidak tahu dari arah mana pintu surga itu akan memanggil saya. Maka jemaah kaum muslimin azami Allah wa iyyakum, maka salah satu bentuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan cintanya kepada orang-orang yang beriman itu dengan cara memujinya. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, "Idza ahabballahu li'abdihi ibtalahu." Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah pasti akan memujinya. Dan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, kita belajar banyak dari ujian-ujian kehidupan yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini momentum bulan Zulhijjah. Allah telah bersumpah demi kemuliaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ketika Allah mengatakan walayalin 'ashar, Allah bersumpah demi kemuliaan 10 hari di bulan ini. Ya, sampai amal soleh, setiap kebaikan-kebaikan yang tegak di 10 hari di awal Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Nah, makanya mari kemudian kita menguatkan ketaatan kita, menguatkan amal ibadah kita di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan hidup. Ya, lihat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok manusia yang kemudian Allah mengangkat derajatnya karena dia lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan firman-Nya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ketika Allah memuji Ibrahim dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan, fa'atammahun, semua ujian itu dia terima dengan penuh keikhlasan karena Allah. Dan kemudian Allah katakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Dan kata Allah, sesungguhnya Ibrahim, engkau aku angkat menjadi pemimpin manusia di muka bumi ini. Makanya ingat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, karena begitu tegarnya beliau menjalankan semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di antara ujian yang beliau terima, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dakwahnya ditentang oleh ayahnya. Jadi yang tentang dakwahnya siapa? Ayahnya. Ya, di samping kaumnya, di samping rezim yang zalim di zamannya, dan yang paling pahit dalam kehidupannya,
dakwahnya itu ditentang oleh ayah kandungnya. Siapa namanya? Namanya Azar. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Idh qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam dia berdakwah kepada ayahnya yang bernama Azar. Kata Nabi Ibrahim, a'attakidu asnaman aliha, wahai ayah, apakah engkau menjadikan asnaman, menjadikan berhala-berhala ini sebagai sembahan? Dan dia katakan, qala inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat dirimu dan kaummu berada pada kesesatan yang nyata. Nah, bayangkan Pak, ya, dakwahnya ditentang oleh ayahnya, yang seharusnya keluarga itu mendukung kita dalam ketaatan, tapi ini ditentang oleh keluarganya. Dan para ulama membahas tentang ayat ini. Kata para ulama bahwa ketika orang sudah berkomitmen mentaati Allah, ketika seseorang sudah mulai hijrah menuju jalan kebaikan yang Allah ridhoi, maka biasanya yang menentang kebaikan dan ketaatannya, di antara ujian yang akan dia terima, di antaranya itu ketaatan dan dakwahnya ditentang oleh keluarganya sendiri. Mungkin dia akan dicela oleh istrinya, mungkin dia akan dicela oleh anak-anaknya, mungkin dia akan dicela oleh keluarganya, mungkin dia akan dicela oleh saudaranya. Biasanya Pak, ujian itu nggak langsung datang dari orang yang jauh, tapi dari keluarga sendiri. Nah, ini ujian dalam rangka untuk menguji keimanan kita. Makanya antum kalau lihat nasabnya Nabi Muhammad itu kan ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, kan ketemu itu nasabnya. Keluarga Nabi, tapi menjadi orang yang paling menentang dakwah Nabi. Lihat sejarah Nabi Nuh. Ya, siapa yang menentang dakwah Nabi Nuh yang pertama kali? Istri dan anaknya. Ini menjadi ujian, Pak. Makanya kadang-kadang ada orang yang mencela, wah, antum mah rajin datang ke masjid, tapi lihat tuh, istri antum aja nggak keurus. Yang begitu. Lihat, anak-anaknya nggak keurus, bapaknya rajin datang ke masjid, padahal bapaknya udah mati-matian mendakwakan istri dan anaknya. Nah, ini ujian. Ya, maka di antara ujian orang yang beriman itu terkadang ketaatannya dicela oleh keluarga terdekat dengannya. Makanya ingat, di antara bentuk kenikmatan yang terbesar adalah kalau kemudian kita berumah tangga, kita punya istri, kita punya anak-anak, kita punya orang tua yang mendukung ketaatan kita. Nah, kalau antum punya istri seperti itu, punya anak-anak seperti itu, punya orang tua seperti itu, alhamdulillah. Ya, karena para nabi saja, Pak, para nabi saja itu dakwahnya ditentang oleh keluarganya. Masya Allah. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, ya, kaumnya dan penguasa dan rezim yang zalim di zamannya itu menentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Quran mengabadikan dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat yang ke-21 di ayat 59 sampai 70. Ya, di ayat 59 sampai 70 dengan gamblang dan jelas Allah bercerita tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dan ditentang oleh kaumnya. Ya, berdakwah kepada kaumnya dan ditentang oleh kaumnya. Ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim itu kemudian menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, dihancurin semuanya. Dihancurkan berkeping-keping sampai berhala itu hancur. Illa kabiran lahum, dan dia meninggalkan satu berhala yang paling besar.
Dan ketika kaumnya melihat mereka ingin datang ke tempat penyembahan berhala, kemudian mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Kata kaumnya, siapa yang menghancurkan Tuhan kami? Siapa yang maksudnya? Mereka kaget ketika mereka mau nyembah berhala. Mereka kaget ternyata Tuhan mereka telah dihancurkan, telah berkeping-keping. Dan kemudian kata mereka, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, sesungguhnya kami mendengar ada seorang pemuda. Pemuda itu sering mencela Tuhan kita, sering mencela berhala. Dan mereka mengatakan pemuda itu bernama Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata kaumnya, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Panggil Ibrahim, ya, kumpulkan semua manusia, kumpulkan semua penduduk negeri ini, panggil Ibrahim, kita akan sidang Ibrahim ini. Kemudian Ibrahim dihadapkan dengan sebuah kaum itu penduduk negeri. Jadi Ibrahim itu tidak hanya berhadapan dengan satu kelompok, satu komunitas, yang dia hadapkan satu Ibrahim berhadapan dengan semua penduduk negeri. Dan kemudian Ibrahim ditanya, kata kaumnya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan kami? Ya, dan kemudian Ibrahim menjawab, kata Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, coba tanya sama berhala yang paling gede itu, tanya sama dia, jangan-jangan dia yang menghancurkan. Ya, kata Ibrahim, tanya sama dia. Ini dakwah yang begitu cerdas. Ibrahim mengajak kaumnya berpikir. Ya, coba tanya kepada berhala yang paling besar. Fas'aluhum, tanya sama dia, in kanu yantiqun, kalau memang dia bisa berbicara. Ya, ketika kaumnya itu kemudian mendengar pernyataan Ibrahim, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dhalimun. Kata kaumnya tertunduk. Mereka enggak bisa berbicara. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri di hati mereka yang paling kecil, mereka mengatakan sesungguhnya kitalah yang zalim. Jadi hatinya itu sebenarnya sudah menolak penyembahan terhadap berhala. Karena secara fitrah manusia, hati yang paling kecil itu mempertuhankan Allah. Ya, secara fitrah manusia. Tapi kemudian hawa nafsu itu mengalahkan keyakinan. Dan kemudian kaumnya mengatakan, "Tsumma nukisu 'ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun." Tapi kemudian kaumnya mengatakan, "Ya Ibrahim, laqad 'alimta." Wahai Ibrahim, kamu tahu wahai Ibrahim, kalau berhala ini nggak bisa berbicara. Nah, jadi diakui, Pak, berhala ini nggak bisa berbicara. Kemudian kata kaumnya, Ibrahim menjawab ketika kaumnya mengatakan berhala ini nggak bisa berbicara. Kemudian kata Ibrahim, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian selama ini menyembah Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian? Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian selama ini menyembah Tuhan yang nggak bisa berbicara, nggak bisa ngasih manfaat dan nggak bisa ngasih mudarat? Dan ditegaskan oleh Ibrahim, uffil lakum, celaka kalian, walima ta'buduna min dunillah, karena kalian menyembah kepada selain Allah, menyembah Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Masya Allah. Ini kalau perkataan seperti ini, Pak, diomongin sekarang mungkin terasa biasa ya, Pak, ya. Tapi antum bayangkan zaman dahulu, ketika setiap orang yang mengajak menyembah kepada Allah itu tantangannya nyawa.
Satu orang yang menghadapi penduduk negeri, begitu tegar, begitu kuat kekuatan hati dan keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kemudian kaumnya itu kalau udah nggak bisa berbicara, nggak bisa lagi mengadu argumennya, sudah tidak bisa lagi berhujjah, maka kaumnya mengatakan qalu harriqu, bakar Ibrahim, disuruh bakar. Nah, jadi disuruh apa? Disuruh untuk dibakar karena udah nggak bisa lagi berbicara, nggak bisa lagi menyampaikan argumennya, terbantahkan semuanya. Nah, ini ada hal yang menarik di sini, Pak. Perhatikan jemaah. Ketika Ibrahim itu ingin dibakar, udah diikat dan ingin dilemparkan ke dalam api yang menyala itu, ke dalam api yang sudah berkobar itu. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika itu Jibril datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di masa yang genting itu, di kondisi waktu yang genting dan sulit itu, Jibril datang. Apa kata Jibril kepada Ibrahim? Jibril menawarkan bantuan. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, hal ilayya hajat. Wahai Ibrahim, kata Jibril, apakah engkau butuh bantuanku? Apakah engkau butuh bantuanku? Ditawarin bantuan oleh Jibril, Bang. Ya. Apa jawaban Ibrahim? Jawab Ibrahim, kata Ibrahim kepada Jibril, wa amma ilaika fala. Wahai Jibril, ingat, kata Ibrahim, bantuanmu aku enggak butuh. Bantuanmu aku enggak butuh. Engkau makhluk. Engkau juga butuh kepada Allah. Engkau makhluk Allah. Engkau enggak berhak untuk disembah. Aku enggak butuh bantuanmu. Padahal Jibril udah nawarin bantuan. Kata Jibril, kalau engkau ingin aku padamkan api ini, aku mudah memadamkannya. Kalau engkau ingin aku lenyapkan penduduk ini, aku hancurkan penduduk ini, mudah bagi aku untuk menghancurkannya. Tapi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Bantuanmu aku enggak butuh. Engkau makhluk. Engkau juga butuh bantuan Allah. Dan dia katakan dengan tegas, kata dia, wa amma ilallah fana'am. Adapun bantuan Allah itu sangat aku butuhkan. Aku hanya butuh bantuan Allah. Bantuanmu aku enggak butuh. Engkau makhluk. Ini bukan sombong, Pak. Ibrahim sedang ngajarin kepada kita bagaimana cara kita menempatkan porsi tauhid yang sesungguhnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kata beliau, di antara cara kita untuk mengukur kekuatan tauhid dalam diri kita adalah ketika kita diberikan masalah. Kalau kita punya masalah, dihadapkan mendadak kita punya masalah, itu hati kita terkoneksi dengan siapa? Apakah hati kita langsung terkoneksi dengan Allah, atau hati kita terkoneksi dengan makhluk Allah? Kadang kalau kita punya masalah, Pak, kadang yang kita ingat teman kita yang punya posisi. Kadang kalau kita punya masalah yang kita ingat rekan kita, mitra kita, saudara kita yang punya jabatan. Kadang kita lupa dengan Allah yang punya segalanya. Kadang orang lupa dengan Allah yang punya segalanya. Makanya fikih, ada fikih mengatasi masalah. Kalau kita punya masalah, datang dulu kepada Allah, doa dulu sama Allah, beristighfar dulu kepada Allah, bermohon dulu kepada Allah. Baru kemudian tempuh ikhtiar manusiawinya. Ya. Nah, datangi teman kita, itu setelah kita bertemu dengan Allah, berdoa kepada Allah. Ibrahim sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita menghadapi masalah bersama dengan kebesaran Allah. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua urusannya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian ketika Ibrahim mengatakan demikian kepada Jibril, kemudian Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada api. Allah bilang sama api, kata Allah,
qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, jadilah engkau dingin. Allah perintahkan kepada makhluknya yang bernama api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Allah Rabbun Nas, Allah Tuhan manusia, Allah Tuhan alam semesta, Allah Tuhan semua makhluk, Allah Tuhannya hujan, Allah Tuhannya angin, Allah Tuhannya api. Dan Allah bilang sama makhluknya yang bernama api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Nah, ini pelajaran yang terbaik bagi kita, bahwa sesungguhnya sepanjang kehidupan ini kita jalankan bersama dengan Allah, ya, bersama dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik, yang boleh jadi solusi itu tidak tergambar dalam pikiran dan akal kita. Ya, maka ini sebuah pelajaran yang terbaik. Ya, Nabi Allah mengajarkan sebuah karakter-karakter kebaikan kepada kita. Makanya Ibrahim dikenal dengan apa? Dengan bapaknya tauhid, Abu Millah. Dan kekuatan tauhid itu dia berikan kepada keluarganya. Kita ingat sebuah kisah, ya, ketika Ibrahim itu tidak diberikan anak oleh Allah. Bayangkan Nabi tiap saat berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb berikan aku anak yang soleh. Dan baru dikasih anak pada usia yang sudah tua. Udah tua baru dikasih anak, Pak. Bayangkan Nabi berdoa. Bayangkan doa Nabi itu diwujudkan oleh Allah baru di masa tua. Nah, kadang kita berdoa sekali, dua kali, nggak dikabulkan sama Allah, udah ngambek kita. Udah nggak doa lagi. Nabi, Pak, dari masa mudanya berdoa pengen anak, dikabulkan baru di masa tua. Doanya Nabi, ya. Ketika bayi itu masih merah bayi itu, Allah nyuruh Ibrahim untuk hijrah dari Syam, dari Palestina ke negeri Mekah. Mekah ketika itu negeri yang begitu tandus, negeri yang begitu gersang, nggak ada orang di sana. Ketika Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi dan Siti Hajar, kemudian Ibrahim pergi. Ketika dia berjalan pergi meninggalkan istri dan anaknya, dikejar oleh Siti Hajar. Riwayat ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dikejar oleh Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, dikejar sama Siti Hajar. Wahai Ibrahim, dengan siapa engkau titipkan kami? Dengan siapa engkau titipkan kami? Ibrahim gak berani nengok ke belakang, Pak. Dia tahan tangisannya. Dia terus berjalan, dia terus berlalu. Dikejar sama Siti Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, dengan siapa engkau titipkan kami? Ila man takiluna, dengan siapa engkau titipkan kami? Sampai kemudian wanita itu, kemudian dia jatuh. Dan kemudian dia mengatakan kata dia, ya Ibrahim, Allahu amarakum bihana. Apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu? Apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mengatakan, na'am, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah. Allah menyuruhku untuk meninggalkan kalian. Dan hanya Allah yang tahu hikmahnya. Kenapa aku tinggalkan kalian? Kemudian apa kata Siti Hajar? Dia sampaikan sebuah perkataan. Perkataan ini dipegang oleh para ulama salaf. Mereka gunakan sebagai prinsip kehidupan. Dan mudah-mudahan menjadi prinsip kehidupan kita pada malam hari ini. Apa kata Siti Hajar? Kata Siti Hajar, irhab ya Ibrahim. Silakan engkau pergi wahai Ibrahim. Karena kalau memang ini perintah Allah, innallaha la yudayyi'una abadan. Karena kalau memang ini perintah Allah, Allah itu nggak bakalan menyia-nyiakan kita selama-lamanya.
Kalau memang ini perintah Allah, pasti ada hikmah terbaik, pasti Allah yang akan menjaga kita. Bayangkan bunda kita, bunda orang-orang yang beriman, Siti Hajar radhiyallahu taala anha, mengajarkan prinsip hidup kepada kita. Artinya apapun keadaan yang kita temui, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sepanjang keimanan kepada Allah nggak hilang dalam kehidupan kita, pakai prinsip ini. Innallaha la yudayyi'una abadan. Allah itu nggak bakalan menyia-nyiakan kita. Nggak bakalan. Apapun kehidupan yang kita jalani, apapun, sehebat apapun masalah kita, sepanjang keimanan itu nggak hilang dalam kehidupan kita, maka Allah itu nggak bakalan menyia-nyiakan kita. Ini bukan yang terbaik. Makanya di setiap masuk momentum Zulhijjah, ingat peristiwa ini. Ambil hikmah-hikmah yang sesuai dengan dalil yang sahih, yang sesuai dengan perkataan yang sahih, sehingga kita mengamalkan sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah yang benar. Dan Siti Hajar mengajarkan kepada kita bahwa sepanjang kita menjadi mukmin yang bertauhid, maka Allah pasti akan menjaga kita. Nah, ini diantara ciri sifat Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya adalah orang-orang yang berkomitmen dengan tauhid. Allah cerita ya di surat An-Nahl. An-Nahl itu surat yang ke-16 di ayat 120 dan 121. Allah cerita tentang sifat Ibrahim. Setidaknya minimal Ibrahim itu dia punya 5 sifat yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim", sungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kana ummatan. Dia punya sifat yang pertama, sifatnya ummatan. Ummatan itu artinya dia pemimpin yang layak untuk jadi teladan. Jangankan teladan untuk manusia, bahkan Nabiullah Ibrahim ada teladannya para nabi. Teladannya para nabi diantaranya ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ummatan. Ini sifat yang pertama, pemimpin yang layak jadi teladan. Itu Allah yang mengatakan. Yang kedua, qanitan lillah. Sifat Ibrahim yang kedua, dia tunduk dalam ketaatan. Apapun perintah Allah dia jalankan. Nggak pakai mikir panjang, Pak. Ya, coba antum lihat gaya orang-orang liberal hari ini. Tahu orang liberal yang mempertuhankan akal? Orang liberal coba lihat, Pak. Dia kalau ketemu sama ayat Al-Quran, kalau cocok dengan isi perutnya, dia amalkan. Kalau nggak cocok dengan isi perutnya, atau kalau nggak cocok dengan akalnya, dia akal-akalin. Jadi kalau udah nggak cocok sama akalnya, dia akal-akalin sama dia. Kalau nggak bisa juga diakal-akalin, maka dia akan mengatakan apa? Berarti Quran ini udah nggak relevan dengan kondisi zaman. Itu orang liberal. Nabi dan para sahabat itu adalah manusia-manusia cerdas yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Jadi kalau bicara kecerdasan, bicara IQ, kita nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan generasi Nabi dan para sahabat. Makanya kata para ulama, kalau dulu alat IQ, alat tes IQ ada di zaman Nabi dan para sahabat, ada di zaman dulu, itu alatnya bisa putus, Pak, alat tesnya. Karena saking cerdasnya orang-orang dahulu. Makanya orang liberal itu gaya mereka sok menggunakan akal, padahal mereka tidak berakal. Nah ini, Pak. Ya, maka Quran itu dia harus di atas akal. Akal itu di bawah. Fungsi akal bukan untuk mengkritik Quran, tapi untuk mendorong kita memahami Quran. Itu fungsi akal. Ya. Jadi kalau ada ayat yang kemudian nggak bisa kita pahami dengan akal kita, maka itu bukti mukjizat Quran, karena memang kemampuan akal terbatas. Jangan bilang Quran yang bermasalah, karena akal kita yang bermasalah sebenarnya. Kan terbatas akal ini. Akal ini makhluk Allah, sementara Al-Quran kalamullah, perkataan Allah.
Bagaimana makhluk menggugat perkataan Rabbnya? Nah, ini adalah bagian dari bentuk kekufuran yang nyata. Kalau ada orang yang kemudian mereka mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karakter Ibrahim. Ya, umat dan pemimpin yang teladan, qanitan lillah, tunduk. Yang kedua, hanifan. Hanifan itu komitmen dengan tauhid. Kemudian walam yakun minal musyrikin. Walam yakun, dan kaidah bahasa dikatakan apa makna walam yakun? Walam yakun itu artinya adalah artinya adalah Ibrahim itu tidak pernah berbuat musyrik, baik di masa lalunya maupun di masa depannya. Makanya digunakan bagaimana dalam bahasa walam yakun minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah berbuat musyrik. Dan sifat yang kelima Ibrahim adalah kata Al-Quran, syakiran li an'umi. Ibrahim itu selalu bersyukur menerima keadaan apapun yang menimpanya. Nah, ini hebatnya sifat Ibrahim. Ada berapa juga? Ada 5 ya. Qanitan lillah. Yang pertama apa? Ummatan, pemimpin teladan. Yang kedua, qanitan lillah, tunduk kepada Allah. Yang ketiga, hanifan, komitmen dalam kebenaran. Yang keempat, walam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu tidak pernah berbuat musyrik, baik di masa lalunya maupun di masa depannya. Yang kelima, syakiran li an'umi, selalu bersyukur terhadap keadaan apapun yang menimpanya. Selalu bersyukur terhadap keadaan apapun yang menimpanya. Ada kaidah ulama membahaskan. Di ayat itu kan dikatakan salah satu sifat Ibrahim adalah walam yakun minal musyrikin. Tidak pernah berbuat musyrik. Betul ya? Tidak pernah berbuat musyrik baik di masa lalunya maupun di masa depannya. Ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Ibrahim itu dulu pernah mencari Tuhan? Nah, antum pernah dengar kisahnya? Dia melihat bulan, bahwa ini Tuhan, ya. Dia lihat matahari, oh ini lebih besar. Ternyata kata para ulama, menjawab pertanyaan ini kata para ulama, ternyata banyak orang yang gak tuntas baca dalil. Jadi sebenarnya itu bukan Ibrahim mencari Tuhan. Ulama membahas itu sebenarnya kalimat-kalimat dialog Ibrahim dengan kaumnya. Ini dinukilkan dalam tafsir dalam surat Al-An'am. Al-An'am itu surat yang ke-6 di ayat yang ke-75 sampai ayat 80. Antum baca tafsir. Ternyata bukan Ibrahim nyari Tuhan. Jadi kata para ulama, ternyata Ibrahim itu menghadapi dua model kaum. Ketika dia berhadapan dengan kaum di negeri Babil. Babil itu negeri asalnya, negeri tempat ayahnya. Dia menghadapi kaum penyembah berhala yang tadi Ibrahim dibakar, itu negeri Babil. Habis dari situ dia hijrah. Dia hijrah ke negeri Syam. Dan ketika itu penduduk Syam itu adalah penduduk yang menyembah semua bentuk fenomena alam. Nah, negeri Syam. Mereka nyembah matahari, mereka nyembah bulan, mereka nyembah bintang-bintang, ya. Mereka menyembah pepohonan. Maka Ibrahim berdialog. Kenapa? Apa dalilnya? Apa buktinya? Karena sebelum Allah cerita tentang penyembahan itu, Allah mengatakan, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 75, kata Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Kata Allah, Ibrahim itu kami tunjukkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami, malakutas samawati wal ardh. Allah tunjukkan kebesarannya, Allah yang menunjukin. Maka bagaimana mungkin Ibrahim akan nyembah bintang? Ya, bagaimana mungkin Ibrahim akan mencari Tuhan? Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan, tapi Ibrahim sudah memiliki fitrah menyembah Allah dari masa dia kecil. Fitrah kenabian itu sudah ada. Dia sudah bertauhid semenjak kecil. Ya. Dan Allah katakan waliyakuna minal muqinin,
Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak benar yang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Jadi kalau bahasa ya di ayat ini dijelaskan, falamma jannal lail ra'a kaukaban. Dia lihat kemudian ada bintang dan kemudian dia katakan hada rabbi, ini Tuhanku. Jadi itu adalah bahasa dialog dia kepada kaumnya. Ya. Kemudian falamma afala, dan ketika bintang itu kemudian dia pergi, dia menghilang, qala la uhibbul afilin. Sesungguhnya aku tidak suka kepada sesuatu yang hilang. Artinya Tuhan itu tidak akan pernah lenyap. Ya. Jadi ini bukan bahasa Ibrahim, ini adalah bahasa dialog. Karena di ayat yang terakhir Allah katakan wahajahu qaumuhu. Nah, ini buktinya. Ini yang menguatkan. Jadi bukti bahwasanya itu adalah bahasa dialog karena di akhir ayat Allah katakan apa? Wahajahu qaumuhu. Kaumnya Ibrahim membantah Ibrahim. Dia dibantah oleh kaumnya. Nah, ini kan bahasa dialog. Dibantah oleh kaumnya. Nah, jadi kalimat berbantah-bantah itu menunjukkan bahwa kaumnya itu tidak menerima dakwah tauhid Ibrahim. Nah, jadi ini sesuatu yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita bahwa itu adalah bahasa dialog. Jadi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan karena karakter dia mengimani Allah sudah ada di masa lalunya dan di masa yang akan datang. Dan Allah katakan Ibrahim itu sifatnya apa? Hanifan. Dia selalu berpegang kepada kebenaran, walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak pernah berbuat musyrik. Nah, berarti tidak pernah berbuat musyrik. Artinya Ibrahim dari awal dia lahir sampai dia menegakkan dakwah tauhid, dia berpegang teguh kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali jemaah yang bisa kita sampaikan. Ada poin yang terakhir ya, ini tentang memakan tauhid kita. Kita harus ingat ya, kalaulah kemudian ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diberikan kepada kita, mungkin kita nggak kuat untuk menerimanya. Ya, antum bayangkan kalau kita punya anak, lama nggak ketemu ya, pas ketemu tiba-tiba disuruh untuk disembelih gitu kan. Jangankan disuruh untuk berpisah umpamanya, mungkin kita nggak terima. Tapi ini sebuah ujian yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diabadikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Ketika Ismail itu dia beranjak menjadi remaja, maka Ibrahim datang kepadanya. Kata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Karena ingat Pak, mimpinya para nabi itu wahyu. Nah, itu bedanya dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita mungkin dari hasil menghayal mungkin. Tapi kalau mimpinya para nabi itu wahyu. Makanya Ibrahim bilang sama anaknya, Allah memerintahkanku untuk menyembelih. Dan anak yang dididik dengan tauhid ini, dididik dengan keimanan ini, dengan tegas dia mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah Anda, laksanakan perintah Allah. Laksanakan, segerakan, laksanakan perintah Allah. Dan engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Ulama tafsir, mereka berlomba-lomba untuk memberikan hikmah, memberikan penjelasan terhadap ayat ini. Di antara hikmah yang sedang Allah hadirkan adalah, jemaah, perhatikan oleh para jemaah. Hikmah yang terbaik di antaranya yang Allah berikan adalah, sebenarnya Allah tidak sedang menyuruh menyembelih Ismail. Sebenarnya tujuan Allah tidak sedang menyuruh menyembelih Ismail, tidak sedang menyuruh membunuh putranya, tapi Allah menyuruh kepada kita semuanya untuk membunuh rasa kepemilikan kepada dunia yang berlebihan. Allah menyuruh kita untuk menyembelih rasa kepemilikan terhadap dunia yang berlebihan. Itu yang disuruh. Putuskan segera.
Kita boleh Pak memiliki dunia, kita punya harta, kita punya anak-anak, kita punya istri, kita punya mobil, punya rumah, punya duit, silakan kita jaga. Tapi ketika itu kita miliki secara berlebih-lebihan, kita taruh dunia itu di hati kita, itu akan bikin kita malas berjihad, malas berjuang untuk agama Allah, malas berdakwah, malas duduk di majelis ilmu, malas sholat berjamaah, karena hanya dunia yang ada di otaknya. Maka dunia itu taruhnya di tangan, kata Abu Bakar. Jangan taruh di hati, taruh di tangan, sehingga dengan mudah kita melepasnya. Makanya kata Abu Bakar, di antara cara kita tidak merasa kehilangan. Gimana cara kita supaya kita tidak memiliki perasaan merasa kehilangan? Maka jangan pernah memiliki perasaan rasa memiliki yang berlebihan. Makanya Ibrahim mengajarin kepada kita tentang sebuah sikap yang disebut dengan zuhud. Apa itu zuhud, Pak? Zuhud kata Al-Imam Ibnu Qayyim, zuhud itu artinya kata beliau, tarku ma yusghiluka 'anillah. Nah, itu zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang membuat kalian sibuk dari mengingat Allah. Ini dunia ketika ditaruh di hati, maka orang tidak akan pernah punya sikap zuhud. Dan apa itu zuhud? Tarku ma yusghiluka 'anillah, meninggalkan sesuatu yang membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Jadi dunia ini dia posisinya hina, Pak. Dia akan mulia dunia ini kalau digunakan untuk wasilah menguatkan akhirat kita. Punya mobil bagus, tapi mobilnya dipakai untuk datang ke majelis ilmu, itu berkah tuh mobil. Punya rumah, dikasih rumah sama Allah, rumahnya dipakai untuk menegakkan sholat sunnah, sholat duhanya di rumah, tahajudnya di rumah, qiyamul lailnya di rumah, baca Quran di rumah, itu berkah tuh rumah. Kadang kita di rumah kita lebih kenceng suara bunyi musik ketimbang Quran. Gimana mau berkah rumah? Punya anak, punya istri, diajak dalam ketaatan, didorong untuk ke masjid. Itu jadi berkah ketika punya keluarga. Itu maksudnya. Maka dunia yang hina ini, kan di hadapan Allah dunia ini nilainya, ya, itu di bawah nilainya sayap nyamuk, Pak. Bahkan Allah kata dalam lisan nabinya, nilai dunia ini ibarat bangkainya domba. Tapi dia akan mulia kalau digunakan dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah. Maka rasa kepemilikan kita kepada dunia yang berlebihan itu yang harus dibunuh. Dan ini pelajaran yang terbaik dari perintah Allah menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bukan menyembelih putranya yang kita lihat, tapi Allah sudah menyuruh kita menyembelih rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap dunia yang telah melalaikan kita itu. Itu kaidahnya. Nah, bagaimana kemudian segala bentuk fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan sebagai bentuk jalan ketaatan. Ingat Bapak dan Ibu, ya, ingat ya, yang kita miliki, semua yang kita miliki, semuanya titipan. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Kopiah yang kita pakai, dari hal terkecil aja dulu. Kopiah yang kita pakai, baju yang kita pakai, sendal yang kita pakai, mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai, sepeda yang kita pakai, rumah yang kita pakai, diminta tanggung jawabnya oleh Allah, karena semuanya titipan. Maka renungkan itu semuanya. Ibrahim mengajarkan kepada kita agar kita bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Karena semua kita akan kembali kepada Allah, tidak hanya sekedar kembali, tapi semua kita akan bertanggung jawab dengan kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ini ya, udah selesai, udah mulai masuk waktu Isya. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Nggak ada yang nanya ya Pak ya? Nggak ada ya. Baik, kita cukupkan. Kalau ada nggak apa-apa, kalau ada. Nggak ada ya. Baik, terima kasih semuanya. Demikian kajian kita pada kajian Ba'da Maghrib ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan tauhid kita. Ya Allah menjaga kita
Mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kehidupan ini kualitasnya dilihat dari kematian kita. Karena Nabi kita mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikatakan berkualitas dilihat dari penutupnya. Mudah-mudahan kita akan tutup usia kita dengan husnul khatimah. Ya, meninggal dalam kebaikan, meninggal dalam ketaatan. Ya, itu aja jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.